boleh Pak kenapa memilih DKP untuk berarti DKP di sini? Kenapa Bapak Ibu, Mbak dan Mas? Ingin menambah wawasan, melatih berbicara, berkomunikasi. Di sini ada ibu bapak yang S1 kedua belum ada. Oke. Jadi ini semester 4 semua, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan enjoy saja semuanya di sini, nggak usah tegang karena kita BKP itu bukan ujian, jadi santai saja nanti selama mengikuti kegiatan ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan ini tadi sudah tahapannya saya rasa sudah hafal dua kepala semua. Jadi semoga kegiatan khususnya BKP pada hari ini semoga diharapkan bisa berjalan dengan lancar dan lebih dari itu adalah bermanfaat, memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Terlebih dahulu marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Oke, kita masuk tentang BKP. Tadi dari yang sudah disampaikan oleh Pak Harso dan kemudian mungkin dari perkuliahan yang oleh semuanya ibu bapak sudah dapatkan di perkuliahan selama di kampus itu, apa sih sebetulnya BKP itu? Atau bimbingan kelompok itu apa sebetulnya? Mungkin nggak harus disampaikan dengan sangat teoritis ya gitu, dengan bahasa ibu bapak aja gitu kan, pahamnya apa BKP itu merupakan apa dan di sana itu ada apa saja. Mengajukan pendapat, tukar pendapat, oke ibu, atau iya ibu, oke. Lalu layanan bantuan yang diberikan kepada kelompok, layanan bantuan yang diberikan kepada kelompok. Oke. Ada 4 ya. Pembentukan, peralihan, kegiatan dan inti. Ya. Pembentukan, peralihan, inti dan pengakhiran. Kalau di pembentukan kita lebih kepada membahas tentang apa itu bimbingan kelompok, kemudian perkenalan, pengakraban, ya. Tapi kalau untuk nanti untuk peralihan kita bahas lagi secara umum dari apa yang kita udah bahas di awal tadi. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada sesuatu hal yang belum jelas silahkan itu ditanyakan sebelum kita masuk ke tahapan selanjutnya. Termasuk di sini juga kita menentukan topik apa yang akan kita bahas. Kebetulan mungkin kalau di kesempatan ini sudah ditentukan topiknya ya Ibu Bapak. Ini kategorinya ada topik tugas, ada bebas, kita masuk kepada topik tugas yang sudah Bapak Ibu persiapan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah pada pengakhiran. Tentu saja yang membuat kelompok ini jalan dan kelompok ini bisa hidup adalah dari kita semua, gitu, dari anggotanya yang membuat dinamikanya itu berjalan. Oke. Itu. Lalu selanjutnya adalah perkenalan. Dimulai dari Bapak dulu, Bapak Ibu dulu, atau dimulai dari saya? Dari siapa? Ibu dulu. Oke. Baik, nama lengkap saya Budi Surati Purnamasari. Saya salah satu staf pengajar di jurusan Media dan Konseling UNES. Kemudian apa lagi Bapak Ibu ya? Status sudah double, alhamdulillah. Tidak sendiri lagi. Kemudian ya saya tinggal di sini di Semarang. Lalu apa lagi kira-kira? Anaknya sedang dalam hampir doakan saja. Lulusan sini juga. Kemudian apa mungkin pengalaman sebelum di sini saya sempat juga konselor di sekolah juga, jadi di salah satu sekolah di swasta di Semarang saya juga sempat. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, lebih pas jika kita mungkin sebentar mengadakan permainan yang
simpel saja gitu. Tadinya saya udah punya ide beberapa permainan itu, cuman karena waktunya juga udah terbatas, jadi mungkin yang paling simpel saja gitu. Silahkan dari Bapak Ibu kalau ada ide permainan. Kalau tidak ada, dot kelipatan juga aja yang paling simpel. Jadi ini di sini saya tidak termasuk, jadi dilewati. Nanti silahkan berhitung 1, 2. Ketika hitungan 3 atau kelipatannya dia mengatakan dot gitu. Jadi misalnya dari Iren ya, dari Iren 1, 2, dot, 4, 5, dot, dan itu berkesinambungan. Makanya saya agak mundur karena biar langsung gitu ya, dari Mbak Laila ke Mbak Iren. Kalau misalnya yang tidak cepat dan salah, berarti dia harus harus apa ya Bapak Ibu yang nanya? Saya nggak tega deh kalau hukum ini sama senior nyanyi atau mau apa ya? Nyanyi Banyuwangi. Jadi apa ya? Bapak Ibu dibebaskan untuk memberikan pertanyaan apapun tentang apapun kepada Bapak Ibu atau Mbak Mas yang melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi konteksnya mau pertanyaan bahas infotainment kayak mau bahas pertanyaan apa yang nggak penting silahkan. Yang penting dia harus bisa jawab gitu ya. Atau wawasan karena saya suka astronomi, Bapak itu saya tanya aja tentang astronomi misalnya, atau kebekaan gitu. Jadi apapun ya. Ya sudah jelas saya nggak termasuk, nanti Mbak Leli langsung ke Mbak Iren aja gitu ya. Saya nggak. Jadi saya tunjuknya nggak urut, mulai dari sini suka-suka saya gitu. Jadi silahkan nanti 1, 2, dot, 4, 5, dot lagi. Jadi setiap 3 dan kelipatan 3. Oke? Silakan dari konsentrasi, ini semua konsentrasi aja. Oke. Dari Ibu Ita ke sini. 1, 2, dot. 2, dot. Itu. Wah. Terusan Oke. Pak. Oke, nggak apa-apa. Terusan angka. Oke, dapat 1 ya Pak Sur ya. Saya cari korban 1 lagi. Oke, dari kasih uang ke sana. 1, 2. Dah. Iya betul, 1, 2. Dotnya nggak ada. Oh, ada, 3 tadi, oh 3. Oke, berarti sudah bermain. Silakan berarti apa namanya? Jadi silakan mengajukan pertanyaan apapun kepada dua bapak ini, Pak Sur dan Pak Herman ya, Pak Sur dan Pak Herman. Silakan apapun. Perwakilan atau semua? Perwakilan aja. Silakan ada perempuan yang ambil sekian. Ke siapa Pak Sur atau Pak Herman? Bedanya Pak Sur. Terima kasih, alhamdulillah. Yang sangat kucintai adalah sang istri. Beneran Pak? Oke, ada lagi silakan ke Pak Herman. Pertanyaan berlaku sama Pak, silakan dijawab. Pertanyaannya apa? Saya tanya tadi artis. Artis perempuan. Ya sama dengan kasus tadi nggak ada. Oleh artis ya. Iya. Beneran juga Pak. Iya. Saya meragukan gitu. Ya ada istri sendiri Iya, ya. istri. Alhamdulillah. Jangan sampai istri tetangga. Oke, silakan satu lagi pertanyaan dari kaum laki-laki muda di sini. Ya, Mbak. ya, Mas Imam. Mbak, masih Mbak. Pak, gini loh Pak. Dulu kenal istri Bapak tuh waktu SMA atau waktu kuliah Pak? Oh, ini Ya, benar. Alhamdulillah. Kuliahnya kan baru. Ini sangat mendapatkan anugerah dari Allah, ridho dari Allah. Saya itu tidak kenal sama calon istri, saya tidak kenal, tidak pernah kenal, tidak pernah Iya, kenalan. iya. Ya. Jangankan apa itu Pak, jangankan wajahnya, tangannya pun tidak tahu saya. Nggak pernah lihat sama sekali ya Pak ya. Iya. Waktu saya akan dinikahkan, kurang 1 hari, kobil tu nikah itu wajah yang saya yang dikenalkan. Langsung saya kenakan, Iya, ini iya. atas berkah Ibu Sahih.
langsung saya dikawinkan oleh kiai saya. Dan sekarang bertahan sudah berapa Alhamdulillah. tahun berarti? Saya bertahan 22 tahun. Subhanallah. Berarti intinya dengan kata lain nggak ada korelasi antara pacaran yang gimana dengan harmonis Sebetulnya di dalam hati saya inginnya milih, ya yang cantik dan seterusnya inginnya. Tapi anugerah Allah yang seperti itu jadi terima aja sudah ya, sehingga dianugerahi anak 2 tadi. Alhamdulillah. Syukuri. Syukuri. Berkat Allah tadi. apa namanya jadi pelajaran Iya. untuk yang single Kayaknya langsung dijodohkan itu, Bu. Kalau pacaran itu Pacaran. Asal bandar. Jarang Ya, ya. Bu. Enak seperti saya bisa dijodohkan, tapi ya gitu, Bu, pikir terus. Gimana bentuknya istri saya itu udah bayangan ke sana terus, Bu. Iya, tapi pada akhirnya juga tuh langgeng juga Iya. gitu. Oke, terima kasih. Pak Herman, gimana sejarahnya? Kalau saya habis sekolah SMA itu cuma kenal 2 bulan gitu. 2 bulan langsung. Iya. Jadi Teman sebaya itu ada adik kelas. teman adik kelas, Oh, adik iya. kelas. Pada pandangan pertama Sampai sekarang ini tapi alhamdulillah. sampai sekarang udah berapa lama Bapak? Saya tapi sudah 10 tahun. Alhamdulillah 10 tahun ya. Iya. Ya, itu menguat kehidupan pribadi dari Pak Nggak Herman. apa-apa. Oke, terima kasih Bapak, nanti bisa saling bongkar juga mungkin yang lainnya. Terima kasih. Lalu itu mungkin sudah cukup ya Bapak Ya, untuk ya. permainan. Dan mungkin nanti kita maksimal sampai jam 12 lebih sedikit, 12 lebih 10 sampai 12. Harusnya sampai jam 12 gitu. Cuman kita karena pertama kali ketemu juga, jadi keharmonisan kelompok juga sangat dipentingkan gitu ya. Oke, tadi saya jelaskan ulang bahwa bimbingan kelompok itu merupakan salah satu dari layanan bimbingan konseling, di mana dalam forum ini sangat membutuhkan keterlibatan dari anggota kelompok atau harus adanya dinamika kelompok. Jadi yang aktif itu bukan pemimpinnya nanti ketika udah masuk ke tahapan inti, tetapi Bapak Ibu sekalian di sini. Kemudian bahasanya itu lebih kepada bahasan umum yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri kita pribadi. Nanti karena saya memperoleh informasi dari pihak jurusan bahwa sudah ditentukan bahwa topik tugas, silakan kalau memang itu yang disepakati. Tetapi kalau mau dirubah tidak masalah gitu. Di sini yang dipentingkan adalah keaktifan dari semua anggota, saling menghargai gitu. Kemudian tata krama dalam menyampaikan pendapat itu bebas sangat harus diperhatikan dan harus dilakukan. Kemudian kalau misalnya saya memberikan contoh untuk topik bimbingan kelompok, misalnya apa? Topik umum yang bisa dibahas dalam bimbingan kelompok. kekacauan. Kekacauan. Kalau Misalnya Kekacauan di sekolahan. kekacauan di sekolahan. SMA. cara untuk mengatasi remaja yang tidak mau untuk tidak untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Istilahnya begini, bagaimana cara untuk mengatasi kenakalan remaja yang tidak ingin untuk membangun dirinya sendiri. Oke. Tidak ada keinsafan. Yang tidak ada motivasi Iya. untuk berkembang. Iya, cara. Oke, yang pertama tadi misalnya contohnya kita bahas tentang kenakalan remaja secara umum mungkin. Yang kedua tadi contohnya Pak Sur, bagaimana cara membantu siswa yang dia tidak memiliki motivasi diri untuk berkembang misalnya. Kemudian yang ketiga ini yang sedang marak mungkin free sex di kalangan remaja, mungkin bisa kita bahas juga, atau mungkin ataupun topik yang lain yang tidak ada kaitannya dengan BKP sebetulnya bisa gitu, misalnya tentang adanya isu kudeta atau apapun gitu ya, itu bisa juga karena tujuan dari BKP itu kan sebetulnya lebih kepada arah pengembangan keterampilan komunikasi dan hubungan antar pribadi. Kemudian misalnya lagi tentang tentang bahaya merokok ataupun bahaya media ya, atau pisau bermata dua yang dinamakan dengan sosial media. Jadi ada plus minusnya tuh, yang ada punya FB atau punya Twitter misalnya, di situ kan ada plus minusnya gitu. Jadi topik-topik umum yang lebih kepada
kepada pengembangan ide-ide kita gitu dalam mengungkapkan pendapat. Nah, karena kemarin saya sudah diberitahu bahwa topiknya tugas, saya tawarkan kembali kepada Bapak ini untuk menentukan nanti silahkan apakah topiknya yang akan kita bahas yang sudah ditentukan kemarin. Menurut saya ini judulnya agak terlalu panjang gitu ya. Jadi apa namanya pengembangan pengaruh layanan konseling kelompok kalau tidak saya itu kayaknya terlalu apa ya? Ribet. Ya, kecuali misalnya pentingnya kecerdasan emosi itu bisa kita bahas di sini. Tapi kalau lebih kepada apa namanya layanan konseling kelompok kita harus bahas lagi tuh untuk materi lainnya gitu. Kita nggak bisa sesuai dengan pendapat kita sendiri karena kan itu harusnya berdasarkan teori tertentu. Nah, ini kan lebih kepada ungkapan pendapat kita. Ya, sebelum Bapak Ibu memilih tentang topik yang akan kita bahas, mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan tata cara ataupun yang berkaitan dengan pelaksanaan BKP ini. Kemarin pengaruh layanan konseling kelompok terhadap kecerdasan emosi. Kita mungkin melihat dari satu variabelnya pentingnya kecerdasan emosi saja gitu. Atau ada topik yang lain, silakan. Dampak Dampak pengaruh dampak pengaruh media. Media atau sosial media? iya Sosial media. kayak Silakan. Sosial internet, media. Facebook gitu. Oke, berarti plus minus dari atau positif dampak positif dan negatif dari adanya sosial media. Sosial media itu ya bisa Twitter, bisa Facebook atau yang lain media yang lain. Sebelum saya tanya kesepakatan, apa pentingnya kita membahas topik itu, Bapak Ibu? Wawasan, oke. Dan termasuk anak-anak yang masih di bawah umur dia Anak SD sudah tahu Sudah mengerti. sudah mengerti tentang itu. memalsukan tanggal tahun lahirnya ya, Tahun dari lahir, misalnya ya. daftar di FB misalnya. Berarti ini sudah diperoleh kesepakatan itu yang akan kita bahas ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke topik, silahkan nanti Bapak Ibu saja yang berpendapat di sini. Saya lebih kepada menyimpulkan dan memberikan sedikit masukan terkait dengan apa yang akan kita bahas. Itu kan apa namanya urutannya harus jelas, jangan-jangan kita yang satu bahas ini, yang satu bahas ini. Yang pertama kita bahas apa dulu? Langsung ke dampak apa sebelumnya ada apa dulu? Dampak Dampak. negatif. Sebelum dampak misalnya penyebab. Yang pertama mungkin kita lihat dari segi fenomenanya, contoh-contoh kasusnya ya Bapak Ibu, silahkan ditulis nanti dari contoh kasusnya. Contoh kasusnya ada apa aja contoh kasus. Lalu mungkin yang kedua tadi ya penyebab ya, contoh kasus, kemudian setelah itu dampak positif mungkin ya, penyebab ya tadi ya, makanya penyebab. Lalu setelah itu dampak apa tadi, positif, setelah itu dampak negatif dan upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak negatif itu. Atau ada subline yang ingin ditambahkan mungkin, tapi kemungkinan waktunya tidak cukup gitu ya. Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama, mungkin contoh fenomena penggunaan sosmed atau sosial media itu di kalangan remaja khususnya. Itu contohnya pada kasus apa atau dari kita bisa lihat dari apa? Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Pendidikan mungkin. Penculikan gimana Mas Hafid? Anda melihat ada apa? Pendidikan dikarenakan karena apa itu Facebook gitu dulu. Iya, perkenalan. Ya, punya kenalan. Terus tingkat nomor HP, terus akhirnya keluar terus diculik itu. Akhirnya keluar dan kemudian diculik dan diperkosa Iya, kadangnya. Itu contoh fenomena yang sosmed. Ada lagi silakan Bapak. Penipuan. Oh, penipuan Penipuan, Bapak ya. Herman gimana? Kadang lewat Facebook itu suruh ngirim uang gitu kadang. Dan percaya gitu. Iya, jangan percaya gitu. Iya. Jadi ngirim uang gitu. Contohnya pada kasus apa itu Bapak?
pada kasus umpama ada nanti diembel-embeli kerjaan gitu Bu. Jadi dicari kerja, suruh ngirim uang gitu. Jadi nanti tertipu, jadi uangnya penipuan. Kalau yang terbaru mungkin ya apa kasusnya yang mengatasnamakan Hanung Bramantyo itu, kan remaja zaman sekarang kan melihat kehidupan artis itu mentereng gitu. Iya, Jadi baik. dijanjikan untuk ikut audisi Kerja. Kerja. jadi artis gitu ya, apa namanya, mau audisi sih apa namanya? Casting. casting untuk jadi artis, udah kirim ratusan juta, penipu ternyata. Ada lagi mungkin fenomena yang di sekitar kita terkait dengan sosmed. Saya sering lihat di media itu banyak sekali anak yang tidak punya adab atau tidak punya tata krama kepada orang tua. Nah, artinya anak berani kepada orang tua. Itu karena apa Bapak? Dan Karena anak kurang terlalu pendidikan. dari itu ada hubungannya dengan penggunaan sosial media, Iya. Facebook misalnya. Ya, saya lihat di media itu kayaknya banyak sekali anak-anak yang selalu berani kepada orang tuanya, sehingga itu berani membunuh dan seterusnya, sehingga kayaknya orang tua ini tidak dihormati sama sekali. Oke. Atau mungkin di sosial media sering berkata-kata kasar juga gitu ya Bu, Bapak. Oke. Iya. Oke. Iya. Itu yang terpenting. Oke. Mungkin bisa dilihat dari sosial media juga gitu, cara berpakaian, bikin iklan-iklan. Iya. Berpengaruh. Kalau dulu sangat apa namanya menggunakan seperti tabu sekali ya. Kalau sekarang kayak dipamer-pamer. Rame-ramekan sekarang. Iya, pakai malah bangga. Ada fenomena yang lain mungkin? Atau kita bahas gimana? Biasanya di Facebook itu saling mengejek gitu. Saling mengejek. Iya, merendahkan. Misalnya buat status. Oh iya iya. Mengejek temennya Oke, gitu. Terus temennya komen. Lama-lama dari komen-komen itu saling bermunculan Yang berantem lewat Iya. ini ya, permusuhannya lebih Iya. ini. Oke. Nah, kira-kira sekarang kalau tadi dilihat dari beberapa fenomena dari penggunaan sosial media, ada kecenderungan remaja itu tidak bisa dijauhkan dari itu saat ini. Itu penyebabnya kira-kira apa Bapak Ibu? Mereka lebih cenderung senang ketika menghadap HP ataupun dan FB-an ataupun komputer daripada sosialisasi secara langsung, tidak seperti dulu. Kira-kira gimana penyebabnya? Kurangnya apa ya, Bu? Moral dari pribadi masing-masing, Bu. Oke. Kurangnya moral. Dari pribadi masing-masing penggunanya itu. Oke, sehingga Sehingga ada bisa ketertarikan mengarahkan ke negatif itu. Oke, ke negatif. Khusus dari sosial media digunakan jadi arah yang negatif ya. Oke. Ada lagi? Atau di Twitter atau yang lain itu orang atau remaja bisa kenal orang lain itu dari segala usia. Jadinya kadang ada remaja yang dewasa sebelum Oh, gimana contohnya? contohnya biasanya kayak anak kecil kan SD udah ada yang pacaran. Oh iya, oh SD ya? SD, oke. Iya, SD itu kan pengaruh-pengaruh karena mungkin teman-temannya di Facebook itu yang lebih dewasa juga banyak sekali. Iya. Meniru perilaku sehari-hari dari Facebook. Atau mungkin ini Bapak Ibu ada yang bisa mendeskripsikan, atau mungkin karena semua teman-temannya itu punya FB jadi dia ikut-ikutan, kalau enggak dia dibilang nggak gaul gitu. Dibilang gaul. Iya. Kalau di TK belum ya Bu ya tadi. Belum TK itu. Belum Yang- nyambung itu. Yang SD tadi, yang SD siapa aja dari Pak Sur apa Pak Herman yang di SD? SD Pak. Itu sudah pada pakai FB belum Pak, dan sudah punya FB mereka? Banyak. Sudah. SD ya. Dan Saya itu kadang-kadang ya, menemui salah satu murid saya itu bahwa isinya itu kurang Gambar-gambar penuh. gambar penuh, oke, itu sehingga padahal saya SD ya Pak ya? SD itu kelas. Saya amati pertama penyebabnya dari orang tua. Orang tua Ya, ya. orang tua kurang kontrol terhadap anaknya, entah anak kemana ngaji atau belajar, pokoknya dia itu pamit keluar
keluar tidak diurusi keluar. Akhirnya anak diberi kebebasan yang seperti itu, akhirnya anaknya hancur gara-gara orang tua tidak terurus. Begitu saja percaya artinya kalau Begitu saja perkara. Jadi penyebab yang pertama yaitu orang tua, penyebab kedua yaitu dari segi pemerintah kita ini selalu selalu mengumbar-umbarkan masalah di media tidak ada terbatas. Pemerintah pada untuk media ini saya lihat, saya evaluasi kok gambar-gambar yang seperti itu tidak ada perhatiannya. Apakah dia itu dilarang, apakah dia didenda, tidak ada penegasan seperti itu. Karena kan sekarang kita miskomunikasi antara anak sama orang tua. miskomunikasi. Kurang keterbukaan gitu misalnya ya. Orang tua hanya mengirim anak semua email semua jadi tidak mau mendengarkan pendapat anak gitu. Jadi anak kadang merasa kesepian, harus mencari kesenangan yang lain gitu, mencari teman yang lain karena dia merasa tidak mengerti keinginan saya. Seharusnya kan ada imbangan antara orang tua sama anak, ada satu jembatan komunikasi yang baik gitu, antara orang tua dan anak. Apa yang diinginkan orang tua, apa yang diinginkan anak, intinya bisa ada titik temunya. Itu yang sulit. Mbak Yuren ada miskomunikasi, dengan kata lain kalau keluarganya nyaman, harmonis, terbuka. Ya, insya Allah kan mengontrol anak itu jadi lebih mudah, nggak kasarnya kan sekarang kan anak kalau dilarang kamu jangan gini kan malah lewat belakang. Ya, biasanya seperti itu. Dari menggunakan sosial media ini anak itu cenderung jadi malas. Malas. Motivasi untuk belajar siswa ini kurang. Oke, itu lebih ke dampak. Iya, mau belajar malas Facebookan dulu gitu kan. Kayak semangat belajarnya tuh Berarti gara-gara Facebook. apa ya, dengan kata lain mungkin kontrol dirinya. Iya. Oke. Tadi penyebabnya yang menyebabkan orang berbondong-bondong menggunakan sosial media, remaja khususnya, apalagi Ya, gimana Bu? dampak dari media itu sangat banyak sekali. Satu contoh, seorang bapak mau memperkosa anak perempuannya sendiri. Iya, anak kandung. Iya, itu suatu contoh yang sangat mengenaskan ya. Dari yang Mbak Iren bahas tadi, tidak saling terbuka antara anak dengan bapak, tidak akrab. Terus sang bapak terpengaruh dari media sehingga dia tidak memikirkan masa depan anaknya, bisa menjerumuskan anaknya sendiri. Itu dampaknya sangat mudah. Karena kurang kontrol orang tua, miskomunikasi, kurang kontrol dari pemerintah, kurang kontrol diri juga. Sekarang kita membahas apakah sosial media seperti Facebook, seperti Twitter, dan lain-lain itu hanya memberikan dampak negatif? Adakah dampak positif dari penggunaan sosial media? Ya. Ibu mungkin gimana? Kalau untuk lingkungan kerja, kadang harus bukan. Oke. Dampak positifnya kalau memudahkan kita untuk kerja sama dengan orang lain. Jadi kita Membuka relasi ya? iya nggak usah juga juga Promo ya, oke. kalau kita kerja sama juga nggak perlu datang ke tempatnya kan. Iya. Kirimnya aja. Sudah ya, oke. Praktis ya lebih ya. Praktis. Ya itu kalau yang banking BCA juga kita nggak perlu untuk lebih mudah sekarang semuanya transfer lewat banking juga bisa cukup di rumah, jadi kalau hujan nggak perlu keluar, lebih simpel semua sudah. Nggak promosi MBI ya. Oke. Iya. Sekarang lebih praktis. Kalau khususnya sosial media tadi, kalau bisnis mungkin relasi lebih luas. Kayak contohnya punya teman ada di mana gitu ya, Yang zaman SMP ya apa SMA gitu, ada di Jember apa, saya ada di Bandung, komunikasi. Ayo kita reuni, kan lebih mudah dari Facebook. Kalau nggak punya HP-nya kan bisa reuni lewat Facebook, dikumpulkan di sini, kan lebih mudah daripada kalau lewat HP kan kadang-kadang nggak tahu nomornya atau dan Atau mungkin nanti kalau udah punya teman di mana-mana, ada lowongan kerja mungkin ada misalnya. Itu ya bisa di mana-mana bisa di
dari luar negeri ada juga bisa lewat itu dan relasinya jadi tambah apa namanya nanti ada relasi yang lebih luas, informasi yang lebih didapat apalagi kalau teman kita jauh. Kemudian kemudian ada wawasan yang dari berbagai penjuru dunia nyampe temen juga macam-macam juga. Tuh, silakan ada yang menambahkan macam-macam gitu karena ada yang memata-matai. Tuh ya dampak positifnya tadi ada banyak cyberpolis, ada relasi dan lain-lain. Kemudian kita kembali lagi ke dampak negatif dari sebelum atau selain yang sudah diungkapkan dari penggunaan sosial media. Apalagi tadi ada penculikan, negatifnya ada pornografi. Apa kira-kira? Mungkin nggak kalau dari media sosial media itu remaja cenderung lebih konsumtif kalau menurut Bapak Ibu. Konsumtif dalam arti lebih banyak iklan, jadi lihat apa pengen beli. Bukannya ingin membeli, enggak. Ingin belajar, ingin tahu, tidak ingin membeli maksudnya. Jadi membuka iklan itu bukannya dia itu untuk berkuku-kuku ingin membeli, akan tetapi ingin belajar, ingin tahu. Ingin tahu saja. Ingin tahu saja. Yang berpendapat ingin beli, Tapi kebanyakan kalau remaja ya Pak, setahu saya itu ingin membeli, wah ini barang bagus, mungkin lebih mudah mendapatkan kayak gitu, tambah lebih maju. Kita apa ya, apalagi kalau kaum wanita ya, kalau lihat barang-barang yang gimana gitu, langsung ingin beli gitu. Apalagi menurut saya ya dari kebiasaan dia sehari-hari kan kadang ada yang ingin beli atau konsumtif sekali atau ada juga yang biasa saja nggak memang mau Tergantung. ya. Iya. Tergantung. Oke. Nah, sekarang kita nggak usah melihat yang sana dulu. Nanti juga selesai. Tadi untuk dampak negatifnya, mungkin dampak positifnya itu diredam dan lebih meningkatkan dampak positifnya dari pengguna sosial media, bukan malah dampak negatifnya. Mungkin peran kita atau peran orang tua atau peran pemerintah atau peran para pendidik itu harus gimana? itu ke pendekatan keluarga mereka itu adalah fondasi utama buat anak-anak. Jadi harus ada komunikasi antar keluarga, jangan sampai antar keluarga itu nanti sibuk sendiri-sendiri jauh, jadinya tidak tahu, jadinya tidak kayak keluarga, jadi mencari kesalahan sendiri. Jadi yang pertama ya pendekatan keluarga melalui pendekatan agama. Kan peniru ya seorang anak itu dicontohin buat ibadah setiap hari, sih kalau ibadah setiap hari atau apapun itu masih tetap saja melenceng gitu kasarnya. Oke. Pendekatan keluarga melalui agama ya. Oke. Lalu ada lagi selain mungkin Kalau mendapatkan menutup iklan atau media-media yang kurang untuk memberikan pendidikan anak, kita tutup terlalu sedikit, karena itu sudah diizini oleh pemerintah. Namun terkait itu orang tua harus lebih waspada, harus lebih prihatin kepada anak. Waktunya nanti, waktunya belajar itu aja yang dipelajari. Dan yang paling penting pendekatan pada menteri-menteri yang ada urusan dengan media itu agar supaya itu kurangi lah. kominfo mungkin. Agar supaya Menteri Kominfo. Orang tua harus waspada. Pada Oke, silakan ibu-ibu mungkin di sebelah sini suaranya mana? pendekatan antara guru pendidik di sekolah Oke, sama pendidik di rumah, yaitu orang tua. Oke. Jadi antara guru sama orang tua itu pendekatannya harus lebih akrab. Oke. Ya, enak untuk mengembangkan misalnya si Ani nakal gitu. Nanti gurunya mendukung, orang tuanya juga mendukung, misalnya ada pengarahan begini-begini. Enak. Oke, jadi kolaborasi ya ibu ya antara yang di sekolah dengan yang di Di rumah. rumah.
Oke, silakan ada lagi. Terakhir mungkin kira-kira apa yang harus kita lakukan agar dampak negatifnya itu minim dan dampak